Assalamualaikum warahmatullahi. Halo sob, berjumpa lagi dengan channel PBP Movies. Seperti biasa, kami akan menayangkan ringkasan secara point by point film-film berbagai genre dan negara. Semoga tayangan ini dapat menghibur dan informatif bagi Anda pencinta film. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang dan menyuguhkan tayangan terbaik untuk Anda semua. Fathi adalah film terbaru dari aktor Tamil, Dhanush. Bercerita tentang seorang guru matematika yang tulus mendidik siswa-siswinya dari kalangan miskin hingga menjadi lulusan terbaik. Film ini adalah refleksi tentang dunia pendidikan yang lebih merangkul orang-orang kaya dan mengabaikan pendidikan orang miskin. Di awal film, seorang dosen sedang memberikan tugas kepada para mahasiswa untuk menyelesaikan soalan rumus matematika. Satu orang siswa bernama Abhi pulang ke rumahnya. Ia mendengar bahwa ayahnya akan menjual toko video peninggalan dari sang kakek untuk membiayai kuliahnya. Ayahnya meminta Abhi membersihkan toko sebelum toko dijual. Ia pun memanggil dua temannya untuk membantu membersihkan toko. Saat di toko video, mereka mencari-cari video dewasa untuk ditonton. Kemudian, salah seorang teman Abhi menemukan sebuah kotak. Di kotak itu berisi kaset video lama. Mereka pikir video tersebut adalah video dewasa. Saat video diputar, tampilan pertama adalah seorang laki-laki sedang mencoret-coret papan tulis. Ia sedang menuliskan sebuah rumus sambil menjelaskan jawabannya. Rumus tersebut ternyata sama persis dengan tugas yang diberikan oleh dosen mereka. Abhi pun mencatat sebuah jawaban dari video. Abhi berkata bahwa orang tersebut hebat dan brilian. Mereka ingin tahu di mana keberadaan sang guru. Mereka mencari ke alamat yang tertera di kertas yang ada di dalam kotak. Ia bernama Murti. Ternyata Murti adalah seorang kolektor. Karena penasaran, mereka pergi menemui Murti. Ternyata ia bukanlah orang yang ada di video tersebut. Murti menanyakan maksud kedatangan mereka menemuinya. Abhi menjelaskan bahwa mereka ingin tahu siapa orang yang ada di video tersebut. Murti berkata bahwa orang itu adalah gurunya yang bernama Balu. Di tahun 90-an, perekonomian India sedang dalam keadaan baik. Pendidikan menjadi salah satu hal yang penting pada saat itu, terutama pada bidang ilmu teknik dan kedokteran. Para pelaku bisnis mengambil kesempatan itu. Mereka menjadikan dunia pendidikan sebagai lahan pencetak uang. Sekolah swasta didirikan di kota-kota dengan klaim konsep pengajaran terbaik. Biaya pendidikan pun dipatok dengan harga tinggi. Sementara itu sekolah negeri tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Para pengajar tidak bisa dibayar dengan layak, sehingga pengelola sekolah swasta membeli para pengajar dengan gaji tinggi untuk mengajar di sekolah mereka. Akibatnya, banyak sekolah yang tutup karena kekurangan pengajar. Para pelajar yang miskin mengalami masalah pendidikan, karena tidak mampu membayar biaya pendidikan, membuat orang tua mereka melakukan demo kepada pemerintah. Partai oposisi memanfaatkan gejolak massa untuk mencari suara. Mereka memaksa sekolah-sekolah swasta untuk ditutup. Srinivas Tripathi adalah pemilik dari sekolah-sekolah swasta. Untuk menyelamatkan bisnisnya, Srinivas bekerja sama dengan Menteri Pendidikan untuk melakukan siasat, guna memperbaiki citra mereka. Srinivas berkata kepada media, bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah. Ia akan membuka kembali sekolah-sekolah negeri yang ditutup, baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi untuk para siswa yang kurang mampu. Mereka akan mengirimkan pengajar-pengajar terbaik untuk mengajar di sana. Para pengajar pun akan digaji oleh mereka. Para direksi melakukan protes kepada Srinivas. Jika pengajar terbaik dikirim ke sekolah negeri, maka sekolah swasta mereka akan kekurangan pengajar. Tentu itu akan menurunkan pamor sekolah dan berkurangnya pemasukan. Namun, Srinivas ternyata tidak akan mengirimkan pengajar terbaik mereka. Ia hanya akan mengirimkan pengajar junior untuk mengajar di sekolah negeri. Aktor utama Dhanush berperan sebagai Bala Gangadhar Tilak atau Balu, dan sering dipanggil Guru Balu oleh siswanya. Ia adalah seorang guru junior di Yayasan Tripathi milik Srinivas. Selain mengajar, ia pun sering menyelesaikan masalah di luar sekolah para siswa. Satu waktu, beberapa murid bertanding bola, bersama pria dewasa dengan taruhan Rp100, namun taruhan berubah menjadi Rp1.000 setelah mereka kalah. Balu harus menyelamatkan siswanya yang diintimidasi oleh para pria dewasa. Ia pun menawarkan uang yang ada sebesar Rp600 sebagai gantinya. Para pria setuju dan mengambil uang tersebut. Saat akan pulang ke asrama, seorang siswa terluka. Ia berkata bahwa para pria dewasa itu telah memukuli mereka. Balu pun balik badan. Ia memukul salah seorang dari mereka. Mereka membalas dendam. Akhirnya terjadi perkelahian antara Balu dan selusin pria dewasa. Namun Balu menghajar mereka semua.
Pagi hari, Srinivas mengadakan pertemuan dengan para pengajar junior di yayasannya. Ia mengatakan bahwa mereka akan mengajar di sekolah negeri dengan gaji standar negeri, namun akan diberikan hadiah jika mereka mengajar dengan baik. Balu menanyakan hadiah apa yang akan diberikan jika mereka mengajar dengan baik. Srinivas bertanya, apa yang diinginkan Balu? Balu berkata, jika para guru mengajar dengan baik, ia meminta dinaikkan jabatannya menjadi guru senior. Srinivas pun menantang para pengajar. Jika semua siswa lulus ujian mata pelajaran yang mereka ajarkan, maka mereka akan diangkat menjadi guru senior dan kenaikan gaji. Balu pun merasa senang. Malam hari, Balu pergi ke rumah gurunya untuk makan bersama, karena esok ia akan pergi ke desa tempatnya mengajar. Gurunya berpesan agar Balu mengajar muridnya dengan tulus, karena itu menyangkut masa depan para siswa. Ayah Balu adalah seorang supir pribadi, ia merasa bahagia anaknya menjadi seorang pengajar karena di negaranya, guru dianggap sebagai dewa pengetahuan, sehingga dihormati banyak orang. Keesokan harinya, para pengajar bersiap pergi mengajar. Mereka menyebar ke seluruh sekolah negeri di India. Balu satu sekolah bersama dua pengajar lainnya, Kartik seorang guru kimia, dan Blue Reddy seorang guru fisika. Tiba di sekolah, mereka disambut oleh kepala desa, kepala dan wakil kepala sekolah, juga seorang videografer bernama Bhushan, kakeknya Abhi. Saat berkeliling sekolah, Balu melihat pengajar wanita. Ia adalah guru Menaksi yang diperankan oleh Samyukta Menon. Menaksi adalah seorang guru biologi. Hari pertama mengajar, Balu merasa heran. Tidak ada seorang siswa pun di kelasnya. Kepala sekolah menjelaskan bahwa tidak ada satu siswa pun yang belajar di sekolahnya. Para siswa kemarin adalah siswa lulusan kelas 10 dan tidak melanjutkan belajar. Mereka sengaja dipanggil untuk agenda kepala desa. Harapan Balu untuk menjadi guru senior pun kandas sudah, karena tidak ada satupun siswa yang belajar di kelasnya. Bahkan halaman sekolah pun dijadikan kandang kerbau. Menaksi menjelaskan bahwa sejak 2 tahun lalu, sekolah sudah ditutup. Para siswa yang kaya pergi ke sekolah swasta, sedangkan siswa miskin disuruh bekerja oleh orang tua mereka. Balu mengatakan, sekarang sudah ada guru yang ditugaskan, kenapa siswa tidak ada yang datang? Menaksi menjawab, karena siswa tahu para guru tidak akan ada yang bertahan di sekolahnya. Balu pun menyangkalnya. Ia tidak akan kabur seperti yang lain, karena ia mempunyai tujuan. Ia berkata akan mendatangkan siswa pada hari ketiga ia di sekolah. Balu mulai mendatangi rumah para siswa satu persatu. Orang tua mereka berkata, tidak penting lagi untuk melanjutkan sekolah, karena anak-anak mereka harus bekerja mencari uang untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Balu meminta bantuan kepala desa untuk mengumpulkan para siswa dan orang tua mereka di depan sekolah. Kepala desa menyanggupinya. Pertemuan pun diadakan. Dalam pertemuan, Balu menyayangkan sikap para orang tua yang mementingkan pekerjaan ketimbang pendidikan anaknya. Satu orang tua berkata, jika anaknya tidak bekerja, mereka sekeluarga akan mati kelaparan. Kepala desa menambahkan, seorang polisi berpendidikan, hanya mendapatkan gaji Rp4.000 per bulannya, sedangkan seorang buta huruf menghasilkan Rp5.000 per harinya. Balu hanya tersenyum kecil. Ia menceritakan sebuah kisah inspiratif. Ada satu keluarga sangat miskin, seorang ibu rela kelaparan agar anaknya bisa makan kenyang dan seorang ayah rela bekerja keras demi anaknya mendapatkan pendidikan. Setelah dewasa, anak tersebut menjadi salah satu ilmuwan besar di India. Jika saja ayahnya waktu itu tidak memikirkan pendidikan sang anak, mungkin anak tersebut tidak akan pernah jadi seorang ilmuwan. Para siswa bertepuk tangan. Balu mengatakan kepada kepala desa, seseorang akan dihormati karena keilmuannya. Balu meyakinkan para siswa bahwa masa depan mereka menjadi tanggung jawabnya. Pagi hari, Balu menunggu kedatangan para siswa, namun tidak ada yang datang. Beberapa saat kemudian, para siswa berdatangan. Mereka pun melakukan kegiatan belajar mengajar. Beberapa hari pembelajaran, Kartik pulang karena sakit DBD, Blue Reddy pun ikut pergi karena takut terserang penyakit juga. Kini di sekolah itu hanya ada 2 pengajar, yaitu Balu dan Menaksi. Untuk mengisi kekosongan, Balu mengajar fisika dan kimia juga. Di hari pertama mengajar fisika dan kimia, Balu menggabungkan 2 kelas. Mereka diharuskan menyesuaikan tempat duduk. Terjadi keributan di antara 2 kelompok siswa disebabkan perbedaan kasta. Akhirnya Balu mengajarkan 2 topik pelajaran kepada mereka. Masing-masing kelompok 1 topik. Satu kelompok mendapatkan pembelajaran, satu kelompok keluar kelas, begitupun sebaliknya. Namun, Balu akan menguji 2 topik tersebut kepada mereka. Mereka protes, menganggap gurunya tidak adil karena menerangkan 2 topik yang berbeda kepada mereka. Balu pun menerangkan tentang filosofi kehidupan.
tentang perbedaan kasta dan kepercayaan. Bagaimana mereka nanti menjalani kehidupan sebenarnya? Tentunya akan menyulitkan hidup mereka. Akhirnya, para siswa sadar. Mereka pun duduk bersama, saling mengajarkan materi yang telah dipelajari. Karena kegigihan Balu dalam mengajar, para siswa pun mendapatkan kelulusan 100%. Sekolah mengadakan perayaan. Srinivas datang berkunjung. Balu berkata pada Srinivas, bahwa ia telah menyelesaikan tantangan yang diberikan, bahkan untuk bidang fisika dan kimia. Ia berharap, di tahun depan bisa meluluskan para siswa 100% lagi agar ia bisa menjadi guru senior. Seperti yang dijanjikan. Hal itu justru membuat Srinivas marah. Balu bisa membuat bisnisnya hancur. Di sekolah swasta miliknya saja tingkat kelulusannya hanya 75%. Sedangkan sekolah Balu lulus 100%. Tujuan sekolah milik Srinivas adalah untuk menghasilkan banyak uang dari para siswa kelas menengah ke atas, sedangkan untuk menengah ke bawah tidak ada tempat untuk belajar. Balu mendengar hal itu merasa kecewa dan tersinggung, karena ia pun berasal dari kelas menengah ke bawah. Mengetahui Balu tersinggung, Srinivas mencoba menawarkan Balu untuk pindah ke sekolah swastanya dengan tawaran gaji yang tinggi. Balu yang sadar pun berubah pendirian, awalnya ia ingin menjadi guru senior dengan gaji tinggi. Kini ia bertekad menjadikan siswa-siswinya sebagai lulusan terbaik dan memastikan masa depan mereka. Balu merobek logo milik Srinivas. Srinivas pergi dari sekolah dengan marah. Keberhasilan Balu menjadi topik hangat di koran. Hal itu membuat para pengelola sekolah swasta merasa cemas. Jika terus dibiarkan, bisnis mereka akan hancur. Srinivas mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia pun menyuap Menteri Pendidikan dengan mobil mewah dan membayar pemimpin oposisi untuk berdemo menaikkan isu pekerjaan. Srinivas melancarkan siasatnya. Dimulai dari ayah Balu yang dipecat dari pekerjaannya, hingga Menteri Pendidikan mengumumkan mencabut izin mengajar para guru negeri dari Yayasan Tripati, termasuk izin mengajar Balu. Balu kembali ke rumahnya. Ayah Balu berharap besar padanya. Ia ingin Balu menciptakan para insinyur lewat pengajarannya. Balu pun kembali ke desa itu. Ia tetap memberikan pelajaran kepada para siswa di sebuah pondok kayu sederhana. Para siswa sangat antusias dalam belajar. Melihat hal itu, kepala desa melaporkannya pada Srinivas. Srinivas menyuruh kepala desa menyelesaikan masalah tersebut. Kepala desa pun menyuruh preman untuk menghancurkan tempat belajar Balu. Mereka menghancurkan kayu, bangku, hingga papan tulis dan merobohkan pondok. Balu marah. Ia pun menghajar para preman tersebut. Para preman pun kabur. Balu mengejar mereka, namun polisi datang dan menangkapnya karena tuduhan palsu. Balu disiksa di dalam sel tahanan. Para siswa datang ke kantor polisi dan membuat keributan. Mereka menuntut Balu dibebaskan. Kepala polisi menelepon kepala desa. Kepala desa pun akhirnya membubarkan para siswa. Srinivas menyuruh kepala desa membebaskan Balu. Terlebih dahulu Balu harus dipermalukan dan diusir dari desa. Rumor pun disebarkan. Balu dibebaskan dari penjara, seluruh pakaiannya dikeluarkan dari rumah dinasnya. Ia pun pergi hanya membawa buku-bukunya saja. Seorang siswa pincang merasa sedih melihat keadaan gurunya yang tengah kesakitan karena berjalan tanpa alas kaki. Ia pun memompa air dan merusak kolam air. Air jatuh mengalir mendekati kaki Balu. Siswa pincang itu memanggil siswa yang lainnya untuk menyelamatkan Balu. Akhirnya seorang siswa bernama Fir membantu Balu. Ia memakaikan sendal kepada Balu. Siswa yang lainnya membantu merapikan pakaian Balu dan membawanya. Para siswa mengantarkan Balu hingga ke bus. Sampai di desanya, Balu langsung pingsan. Ayah dan gurunya membawa Balu ke rumah. Kepala sekolah mengenalkan guru baru kepada para siswa. Namun guru tersebut tidak mengajarkan mereka dengan baik. Sementara itu Balu pergi melamar pekerjaan ke beberapa sekolah. Tidak ada satupun sekolah yang menerimanya, karena mereka takut pada Srinivas. Karena tidak mendapatkan pekerjaan, Balu membuka kelas di rumahnya sendiri. Menaksi menyusul ke rumah Balu. Ia meminta Balu menikahinya. Ibu Balu pun setuju. Balu dan Menaksi makan di sebuah tempat makan. Ia melihat seorang anak meminta uang kepada pengunjung dengan alasan untuk membeli buku. Seorang pengunjung marah dan mendorong anak itu hingga terjatuh. Balu menolong anak tersebut, kemudian membawa anak itu ke rumah gurunya untuk belajar. Anak tersebut merasa senang. Menaksi mengatakan tentang nasib 45 anak didik Balu yang terlantar. Namun Balu sudah menyerah. Ia tidak tahu lagi caranya mengajar di desa itu, sedangkan ia telah diusir dan tidak boleh datang lagi ke desa itu. Tiba-tiba Balu melihat beberapa penduduk sedang melakukan perayaan. Ia pun mempunyai sebuah ide di benaknya.
Esoknya Balu dan Menaksi pergi, namun tidak memasuki desa itu, melainkan ke desa lain menemui Busan. Ia meminta bantuan Busan untuk membuat video pembelajaran. Agar para penduduk desa tidak mencurigainya, dibuatlah dalih menonton film bioskop khusus siswa kelas 12. Para siswa datang ke sekolah untuk menonton bioskop. Kemudian Balu muncul di layar proyeksi. Balu mengajak para siswa untuk belajar dengannya lewat layar setiap jam 6 sore. Para siswa mengangkat tangan tanda setuju. Pembelajaran pun dimulai setiap sore. Untuk menghilangkan keraguan para siswa tentang hal yang belum mereka pahami, Balu membuat strategi. Ia melakukan pertunjukan drama setiap hari Minggu di hadapan penduduk desa. Setelah itu ia pergi menemui para siswa diam-diam dan mengajar mereka secara langsung. Di hari ujian, Srinivas bertemu dengan para siswa Balu. Mengetahui para siswa dari desa itu mengikuti ujian, Srinivas menyuruh anak buahnya mencari dan memata-matai Balu. Akhirnya Srinivas mengetahui strategi Balu. Ia menelepon kepala desa dan menyuruh siswa dari desanya untuk tidak mengikuti ujian terakhir. Kepala desa yang sudah sadar karena kegigihan putrinya dalam belajar menolak perintah Srinivas. Hari terakhir, para siswa pergi ke kota untuk ujian terakhir. Di tengah perjalanan, bus dihadang oleh puluhan preman. Para preman ditugaskan untuk menggagalkan ujian para siswa. Ternyata Balu ada di bus itu. Ia pun menghajar para preman. Bus kembali melanjutkan perjalanan. Tidak berapa lama, bus mogok karena tangki bensin diisi pasir oleh bos preman. Balu menghajar bos preman. Mereka pun pergi melarikan diri. Balu pun menangis memikirkan nasib murid-muridnya. Kereta sapi muncul dari kejauhan. Balu meminta pemilik kereta untuk mengantarkan para siswa ke kota. Namun pemilik tidak berkenan karena kereta sudah penuh dengan karung yang akan dijual. Satu pelayan menurunkan karung-karung tersebut. Ia berkata, bahwa karung itu bisa menunggu untuk dijual besok, tetapi anak-anak itu tidak akan mempunyai masa depan jika hari ini tidak ikut ujian. Akhirnya para siswa bisa sampai ke kota dan mengikuti ujian. Hasil ujian pun diumumkan di koran. Pagi-pagi buta, para siswa menunggu tukang koran untuk melihat hasil ujian mereka. Ternyata, mereka semua lulus ujian dengan peringkat teratas. Tidak hanya 45 orang, melainkan 46 orang siswa, karena termasuk siswa pincang, yang ternyata adalah kolektor murti sebagai peringkat terbaik nomor 1. Balu dan para siswa pun melakukan persembahan sebagai bentuk rasa syukur mereka. Srinivas menyuap para orang tua siswa termasuk kepala desa dengan iming-iming harta, jabatan dan kedudukan, dan biaya kuliah gratis. Syaratnya, mereka harus menandatangani surat klaim, bahwa keberhasilan mereka adalah hasil dari pengajaran yang diadakan oleh Yayasan Tripati miliknya. Mereka pun menyetujuinya. Srinivas mengatakan pada Balu, bahwa ia telah menang setelah klaim tersebut, sedangkan nama Balu tidak boleh disebutkan oleh mereka. Srinivas merasa menang karena telah membeli para siswa. Tapi, sebenarnya Balulah yang menang, karena ia berhasil mengantarkan 46 siswa miskin untuk sekolah tinggi tanpa biaya sepeser pun. Srinivas pernah menghina para siswa miskin itu, bahwa mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan pendidikan tinggi tanpa biaya mahal. Nyatanya, justru mereka dibiayai dengan harga tinggi oleh Srinivas sendiri. Ternyata Balu menyuruh para siswa menandatangani surat klaim tersebut agar mereka bisa sekolah tinggi dengan memanfaatkan seorang pengusaha yang rakus seperti Srinivas. Balu berharap, kelak di masa depan para siswa bisa berhasil dalam hidup dan menjadi agen perubahan bagi bangsanya dengan membantu siswa miskin lainnya yang ingin belajar. Para siswa tersebut kini menjadi orang-orang penting di India, sedangkan sang guru membuka yayasan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak kurang mampu. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.